Hiduplah seorang lelaki yang bertakwa. Dia selalu mengerjakan kebaikan bersama keluarganya serta para tetangganya. Dia dikenal dalam lingkungan yang populer. Ia selalu menasihati orang-orang yang maksiat dan tidak lambat untuk menolong orang yang meminta bantuannya. Dia mengetahui dari saudaranya yang kecil bahwa ada banyak dari pemuda yang memakai narkoba dan telah mempengaruhi kesehatan mereka serta menjerat mereka ke perkara hukum. Lalu, ia pergi ke tempat salah satu dari mereka dan berbicara bersama mereka dengan tenang tentang efek dari racun ini untuk kesehatan mereka. Dan apabila mereka memakai benda-benda terlarang ini, maka akan memunculkan amarah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan membuat mereka dijauhkan dari jalan yang lurus yang seharusnya ia ditempatkan di surga. Seiring berjalannya waktu, dan si lelaki itu rutin dan banyak bertemu dengan orang-orang yang memakai narkoba, ia bisa membantu mereka hingga terlepas dari penggunaan narkotika tersebut. Dan banyak dari mereka yang menjadi tenang, sehingga banyak yang bertaubat dari mereka. Dan lelaki itu bisa menenangkan mereka dengan selalu sholat berjamaah dalam masjid. Kemudian si pengedar narkoba pun tahu dengan apa yang dilakukan lelaki itu, sehingga ia ingin memberinya pelajaran kecil agar menjauh dari pelanggannya dan dari jalan bisnisnya. Setelah ia mengawasinya lebih dari 2 hari, ia mengetahui bahwa dia selalu membawa tas tangan yang kecil, yang di dalamnya ada mushaf dan sebagian uang dan kertas serta minyak wangi. Lalu lelaki itu selalu meninggalkan tas kecilnya di sampingnya ketika ia sholat, sehingga pedagang itu masuk masjid ketika azan zuhur. Dan ketika si lelaki itu sedang melakukan sholat sunnah, si pengedar pun bisa membuka tasnya dan menaruh sebagian kecil dari narkoba ke dalam tasnya. Lalu, ia meminta agar semua orang menyampaikan kepada polisi untuk menangkapnya di depan masjid setelah sholat. Maka ketika lelaki itu keluar setelah sholat, ia pun dikejutkan dengan polisi yang memeriksa tasnya dan mengeluarkan sebagian narkoba di tengah-tengah kelalaiannya, yang memandang pedagang narkoba tersebut dan berkata padanya, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan ia sebaik-baiknya wakil." Lalu lelaki itu dipenjara secara terpaksa. Walaupun seperti itu, orang-orang belum mempercayai bahwa lelaki ini memakai atau menjual narkoba, seperti halnya pedagang itu menyebarkannya untuk menodai reputasinya. Bahkan mereka semua berdiri di sampingnya dan membelanya. Setelah beberapa hari, dan karena doa orang yang terzalimi tidak mempunyai hijab di antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pedagang narkoba itu tertabrak mobil yang menyebabkan tangan kanannya hilang dan membuatnya harus menjadi duduk di kursi roda. Ketika keadaan yang memburuk dan anaknya menghadapi masa-masa yang buruk pula, ditambah ketika kehidupannya semakin suram, mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat keluarga lelaki itu dan mengakui di depan mereka serta di depan semua orang yang bersamanya bahwa lelaki itu bebas dan dialah orang yang menaruh narkoba di dalam tasnya. Kemudian meminta mereka agar memaafkannya, dan mereka meminta pada lelaki itu agar memaafkannya. Setelah pengakuan ini, lelaki itu pun keluar dari penjara setelah diumumkan kebebasannya. Dan pengedar narkoba itu dilemparkan ke tempatnya di penjara untuk mendapatkan hukuman atas kezaliman mereka kepada pemuda itu dan setiap orang yang dihancurkannya dengan racun yang telah mereka sebarkan. Lalu lelaki itu pun bersyukur kepada Rabb-Nya dan berkata kepada setiap orang yang mengucapkan selamat kepadanya, "Aku akan mengingatkan kalian dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, jauhilah kezoliman, maka sesungguhnya zolim itu adalah kezoliman hari kiamat." Dan beliau bersabda juga, takutlah pada orang yang zolim walaupun dia seorang yang kafir, karena sesungguhnya dia tidak mempunyai hijab atau perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام